Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, lama tidak terdengar kabarnya, komedian yang kini terjun ke dunia politik, Miing Bagito, muncul membawa kabar kurang mengenakan. Ya, mantan personil Bagito Group itu ternyata tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Bukan hanya sekedar dirawat, Miing juga akan menjalani operasi jantung bypass. Lewat video yang diunggahnya, pemilik nama lengkap Tubagus Dedi Suwendi Gumelar ini meminta doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang tercinta, teman-teman, para sahabat, para senior, saya membuat video ini ingin menyampaikan balasan dari ucapan perhatian dan doa dari seluruhnya yang masuk ke telepon saya untuk menyampaikan dukungan dan doa atas keselamatan kesehatan saya. Jadi memang sangat cukup mengagetkan juga untuk kami bahwa Kang Miing harus ada penyakit ini. Sekarang ini di dalam 2 minggu kemarin ini, jadi kita ketahuan jantung ini dalam 1 minggu loh, dalam 2 minggu itu, dan langsung memang berat, cukup mengagetkan dan bikin shock untuk Kang Miing ya. Rasa concern memang kita periksanya dari mulai periksa sampai mulai operasi dari kateter dan sampai operasi besar ini ya prosesnya 2 minggu ya dok ya, 1 minggu ya. 1 minggu lebih, cepet banget gitu. Nah, kemarin itu hanya karena sudah didaftarkan ke alhamdulillah oleh Pak Dwi ada mau jadi langsung berangkat, dan itu memang sangat mengagetkan sekali, sangat kaget gitu bahwa memang harus seperti ini. Tapi bersyukur, saya bilang ayah bersyukur, ayah masih diberi kesempatan. Banyak orang yang sudah tidak tertolong kalau udah terkena serangan. Ini ayah sudah 95% ya. Kalau dilihat kondisi dan belum sempat terjadi serangan. Jadi saat kesini itu kita masih jalan, masih ke dokter, masih bisa nggak sampai terkena gitu, alhamdulillahnya itu. Sedianya sebelum menjalani operasi bypass, artis berusia 68 tahun itu akan menjalani operasi pemasangan ring jantung pada hari Sabtu 21 Mei. Namun hal itu urung dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Guna meminimalisir resiko, setelah mendengar saran dan masukan dokter, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menunda pemasangan ring dan menggantinya dengan operasi bypass jantung yang lebih memungkinkan. Atas kondisi kesehatannya yang mengkhawatirkan tersebut, Miing berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon doa untuk kesembuhan atas penyakitnya saat ini. Ia pun ikhlas menjalani cobaan hidup yang diterimanya itu. Yang sedianya hari ini akan dilaksanakan operasi pemasangan stent atau ring, tetapi setelah dilakukan operasi kateter untuk bisa memantau apakah mungkin atau tidak, ternyata menurut dokter yang menangani bahwa tidak memungkinkan dipasang stent karena begitu rumitnya bawaan jantung di dalam diri saya itu. Dari 3 saluran pembuluh darah koroner ini, 2 sudah tersumbat di pangkalnya sehingga tinggal 1. Untuk memasang pun itu kesulitan karena di tengah-tengah pertigaan dan segala macam hiruk pikuknya saluran itu menjadi mengecil, menyempit. Kalau dipaksakan dia akan tersumbat. Otomatis dokter dan keluarga mengambil keputusan agar pelaksanaan ini ditunda lalu diganti dengan operasi bypass yang lebih memungkinkan. Mustinya mudah-mudahan. Ya kalau Pak Miing sih saya lihat kenapa dia kaget juga, karena gini, selama ini kan saya lihat Pak Miing itu tidak pernah ya Bu mendapat satu penyakit yang berat. Beliau seorang fighter dan orang yang optimis ya. Nah sehingga juga kan usia relatif muda kan, baru 60 something ya kan. Nah jadi Pak pikir nggak nyangka masa saya bisa kena begitu kan. Ini sempat shock juga, jadi waktu tahu itu sempat shock, dan memang kita juga sehari sebelumnya jadi periksa
kita sempat nginep dulu ya dok ya untuk pemeriksaan di Iya. sini 1 malam, dan besoknya kita pulang dulu, kita kumpulin anak-anak semua, ada teman-teman deket juga, saudara. Nah di situ memang sangat sedih banget gitu, kita bikin pengajian yang memang kayak perpisahan, kayak apa, memang udah hopeless. Mungkin ini katanya apa, saya tidak tahu katanya setelah operasi ini apakah saya masih ada atau enggak. Nah itu yang bikin memang saya benar-benar tapi sekarang saya sangat bersyukur gitu bahwa ini cepat tahu sakitnya dan cepat bisa terobati. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Alhamdulillah, hari ini saya sudah ketemu Bang Miil dalam keadaan sehat walafiat. Beliau sudah menjalankan operasi pada hari Sabtu, operasi bypass, dan berjalan dengan lancar, mulus, tanpa sedikit kesulitan. Dokter juga mengatakan bahwa bikin itu, Masya Allah, tindakannya clear. Mungkin ada beberapa orang yang ada kesulitan sedikit, tapi Bang Miil lancar, alhamdulillah, karena selalu disayang sama Allah. Jadi saat ini Bang Miil sehat, lebih sehat lagi. lebih sehat lagi. Karena sudah dibebas. Tapi saran teteh ini, kalau udah dibebas makannya dijaga. Dijaga 3 satpam ya. Iya, ini tiap hari dijaga 4 satpam makannya. Dan saya mohon pemirsa, mohon teman-teman semuanya, kita berdoa sama-sama biar Bang Miil cepat sembuh dan cepat Amin. beraktivitas Cepat lagi. sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Insya Allah 98% berhasil. Insya Allah ya, 98% berhasil. Yang di 2% mah faktor X sama Tuhan lah, nggak bisa dilawan kalau yang begitu kan. Saya ngomong jangan takut mati, kita takut mati, Tuhan nggak bikin kita mati loh. Gitu. Karena dia yang apa? Dia besar yang menentukan. Nah, tugas kita berusaha untuk sembuh, itu yang paling penting, berusaha untuk sehat. Jadi saya bilang itu alhamdulillah ya, walaupun saya nggak jadi nemenin akhirnya. Iya, syukur luar biasa. Cepat sih, karena Pak Ming dia begitu hari kan Bapak tuh operasi hari Sabtu kemarin ya, Sabtu ya kan, ini kan hari Senin ya. Sabtu itu namanya malam beliau sudah makan. Hari ini sudah habis ya Bu, makannya Iya. bagus, jadi Makannya oke. bagus, alhamdulillah. Gaduh-gaduh. Pikirin sama teman. Jadi hari ini kan semua itu udah banyak dilepas-lepas ya, udah nggak pakai. Alhamdulillah. Sejak operasi selesai, keluar dari ruang operasi sampai ke ICU sudah tadi saya bilang kita menganut fast track karena supaya pulih cepat. Ya selama ini oke. Sebetulnya hari ini tadi rencana pengen pindah, tapi karena ada HP sempat turun, jadi kita transfusi dulu lah. Jadi kita mungkin undur 1 hari gitu. Kalau aktivitas mungkin yang nggak bisa ya, karena passionnya Kang Ming memang di situ ya, maksudnya bertemu orang, dia senangnya di situ. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan, yang dulu dilakukan, yang sekarang tidak boleh. Ada batasan-batasan yang dilakukan dan tidak dilakukan, itu aja. Berarti malah lebih bawel sendiri dengan Om? Iya, udah pasti bawel. Tiap hari bawel. Sebetulnya aktivitas sih nggak perlu dibatasi sih. Iya, nggak bisa, berjalan aja ya. Iya kan, sebenarnya kan, jadi jangan takut ada operasi bypass atau apa kan, tergantung fungsinya. Ya kalau fungsi jantungnya Pak Amin kan masih normal, setelah operasi juga baik. Jadi dia hanya butuh waktu untuk recovery beberapa minggu. Malah lebih baik mungkin. Iya, karena kan udah nggak perlu takut lagi. Jadi nanti setelah setelah 1 sebulan dia bisa kembali back to normal activity. Mau sepeda atau apa tetap. Ya cuma dia mesti maintain diabetesnya, harus di-maintain semakin buat pengecekan darah. Sementara itu, kondisi kesehatan komedian Tukul Arwana dikabarkan semakin membaik pasca terserang stroke hampir 1 tahun yang lalu. Berbagai upaya medis dilakukan keluarga demi memperoleh kesembuhan untuk Tukul. Salah satunya yakni menjalani terapi cuci otak yang diberikan oleh Dr. Terawan Agus Putranto di sebuah rumah sakit di Jakarta. Terlihat juga wajah Tukul yang semakin segar dan berseri. Tidak hanya menjalani terapi cuci otak, kabarnya Tukul juga baru menerima vaksin Nusantara.
Benarkah kondisi kesehatan ayah 3 anak itu semakin membaik? Sebenarnya kan Mas Tukul kalau nggak salah baru vaksin pertama, terus memang saran dari dokter Terawan untuk mengikuti vaksin Nusantara, dan dari pihak keluarga pun mengizinkan, jadi langsung divaksin Nusantara. Saya mewakili keluarga besar memberikan statement bahwa memang betul Mas Tukul divaksin Nusantara seperti itu. Memang saya mewakili keluarga besar bisa memberikan statement untuk perkembangannya Mas Tukul, dan kita minta doanya biar Mas Tukul cepat pulih, cepat ini syuting lagi sih teman-teman. Sementara itu, setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, lantaran sakit diare akut, kondisi kesehatan Kiwil dikabarkan berangsur sembuh dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Kabar sakitnya komedian yang memiliki nama asli Wildan Delta itu sampai juga ke telinga Rohima, mantan istri Kiwil. Saya dengar kabar bahwa bapaknya anak-anak sakit katanya kan, dapat dari kabar dari anak saya yang gede, si abang. Terus dapat sama si kakak juga ngasih tahu, pokoknya anak-anak lah ngasih tahu semua, katanya bapaknya masuk rumah sakit. Saya bilang innalillahi kan gitu kan, maksudnya kan semua kabar-kabar sedih atau apa-apa kan kita innalillahi aja gitu kan. Tapi selebihnya atau gimananya memang saya belum tahu. Sakit apa-apanya saya taunya dari anak-anak aja, bilangnya memang diare gitu. Diare bun gitu, cuman kita nggak tahu separah apa gitu. Nah terus akhirnya kemarin itu keluarganya Bang Kiwil semuanya ke Bandung, kakak-kakaknya, termasuk anak saya yang perempuan, si kakak, si Dinda. Sebagai mantan istri, Rohima hanya bisa mendoakan kesembuhan untuk mantan suaminya itu dari kejauhan. Untuk menghindari miskomunikasi, informasi yang datang ke Rohima bersumber dari informasi anak-anaknya dari pernikahannya dengan Kiwil. Saya mendoakan dari jarak jauh aja, itu buat beliau. Gitu. Untuk Bang Kiwil, bapaknya anak-anak, ayahnya anak-anak, papahnya anak-anak, semoga benar-benar sehat, dikasih sehat terus, berkah, dan bisa lebih dekat lagi sama anak-anak kandungnya, lebih memperhatikan anak-anak kandungnya seperti apa. Itu aja, mudah-mudahan terus dikasih sehat ya.